Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai database. Tepatnya kita hanya akan membahas tentang pengantar database ya. Karena ini kuliah pengenalan terhadap konsep database yang nanti akan kalian perdalam lebih lanjut pada perkuliahan-perkuliahan pada semester berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa konsep dasar struktur data ya atau basis data di sini kira-kira gambarannya seperti ini. Di dalam file ini atau tepatnya di dalam hard disk ya, tempat penyimpanan file dan juga termasuk tabel, tentu istilah lainnya itu kita gambarkan dalam bentuk cakram seperti ini. Di dalamnya tentu ada sejumlah database, basis data terkait dengan data personel, data manusia, maksudnya data orang, data karyawan, bisa juga nanti data mahasiswa juga di situ ada. Tapi ini konteksnya adalah di perusahaan ya. Nah, kemudian ada juga data penggajian, payroll, pembayaran yang secara rutin harus dilakukan biasanya per bulan ya, umumnya. Bisa juga per pekan. Demikian juga ada data-data terkait dengan persoalan manfaat yang bisa diperoleh oleh para karyawan, oleh para pegawai sebagai bagian dari perusahaan ini. Nah, di dalam ini kalau dibedah, kalau dilihat lebih dalam, terdiri dari sejumlah baris di sini ya. Baris itu sendiri nanti akan disusun, akan dilengkapi dengan sejumlah kolom di sini ya. Field. Ada kolom nama, ada social security number misalnya gitu ya, atau NIK kalau sekarang nomor induk KTP kependudukan, ada gaji dan seterusnya ya. Untuk perorangan di sini record kedua dan seterusnya ini adalah merupakan baris, kemudian baris itu disusun oleh sejumlah kolom. Kemudian kita lihat berikutnya di sini konsep dasar struktur data database atau basis data. Kita akan mengenal istilah elemen. Elemen itu apa? Itu merupakan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Nah, dalam hal ini, data terkecil dalam database itu kita sebut sebagai field. Ya, field itu kalau diterjemahkan secara bebas, sebutannya medan. Tentu yang dimaksud di sini, yang paling pas itu mungkin, atau yang umum kita sebut adalah kolom saja. Ya. Karena medan ini bisa berkonotasi bermacam-macam. Tapi kita bebas menyebut itu adalah kolom atau istilah lain atribut yang sering dipakai juga ya. Dan yang keduanya adalah record atau baris atau diistilahkan rekaman. Ini istilah terjemah bebasnya record itu rekaman. Nah, ini adalah merupakan baris yang terdiri dari sejumlah elemen. Nah, terdiri dari kolom-kolom tadi ya, seperti yang diilustrasikan pada slide sebelumnya. Atau istilah lain itu disebut dengan tuple. Istilah lain dalam database itu atau disebut baris ya. Nah, ini yang umum kita gunakan. Istilahnya itu adalah baris atau record yang paling sering. Atau juga pakai istilah tuple, silahkan saja. Kemudian berikutnya kita mempunyai sebutan file atau di sini kita sebut berkas ya terjemahannya. Nah, itu adalah merupakan himpunan atau kumpulan seluruh rekaman, seluruh baris yang bertipe sama. Apa maksudnya bertipe sama? Terdiri dari kolom yang sama juga, ya. Artinya satu file. Kumpulan data yang berkaitan dengan satu objek tertentu. Misalnya tadi data manusia, data SDM, data karyawan, data mahasiswa, gitu ya. Yang datanya itu seragam. NIM misalnya diawali kolom satunya itu NIM, kemudian nama, kemudian prodi, kemudian fakultas dan seterusnya, ya. Kan satu tipe data objek yang sama. Nah, kemudian juga nanti dalam database berkas atau file itu juga bisa disebut dengan tabel. Nah, jadi dalam hal ini tabel itu adalah
sama dengan istilah file jika database yang dimaksud di sini adalah database yang zaman dulu gitu kan, atau masa lalu gitu. Itu sebutnya file. Nah, kemudian kalau di database yang lebih baru itu istilahnya tabel. Apa sebab? Ya memang dua-duanya juga terdiri dari baris dan juga kolom-kolom itu. Hanya kalau dalam tabel itu lebih jelas, baris dan kolomnya itu harus terdefinisi tegas. Kita lihat di sini, manajemen file atau berkas, terjemahannya itu ya. Nah, di sini merupakan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan individu. Artinya dalam bahasa komputer masa lalu yang bersifat prosedural, itu yang namanya berkas atau file data itu dimiliki oleh perorangan atau dimiliki oleh satu kepentingan tertentu dan dimanage atau dikelola ya oleh orang-orang tertentu itu. Mengapa ini disebut oleh orang tertentu? Ini untuk membedakan dengan nanti manajemen terhadap database yang kita pahami yang ada dalam dunia komputasi saat ini. Nah, ini cerita masa lalu sebetulnya ya. Jadi kalau menggunakan bahasa komputer yang sifatnya prosedural sebelum menggunakan generasi keempat. Ini masih cerita generasi ketiga dan sebelumnya. Itu menggunakan berkas atau file. Nah, kebutuhan baru akan diterjemahkan ke dalam program komputer. Nah, artinya, kalau kita mau membuat berkas baru sebuah database, maka kita harus menyusun program baru juga yang menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, artinya dalam hal ini program itu memiliki data tersendiri. Artinya bersatu antara pemrograman dengan struktur datanya. Ya. Nah, ini juga untuk dibedakan dengan konsep nanti DBMS atau dengan relational database, database yang bersifat relasi. Kemudian data yang masa lalu juga, data yang sama bisa terdapat pada berkas lain. Ini yang jadi persoalan, artinya terjadi redundansi, terjadi di sini duplikasi yang bisa memboroskan storage, bisa memboroskan tempat penyimpanan data ya. Apa sebab data yang sama kok disimpan di file yang berbeda, artinya berulang-ulang data yang sama. Di sini letak tidak efisiennya manajemen berkas atau data yang disimpan dalam bentuk file berkas. Nah, ini dicontohkan, ilustrasikan seperti ini. Ya. Di sini misalnya kita memiliki aplikasi penggajian. Sedangkan di sini aplikasi pelatihan. Tentu masing-masing akan menghasilkan laporan, akan menghasilkan output. Sama di sini juga. Nah, di sini nanti kita memiliki berkas gaji. Standar gaji untuk pegawai yang baru, pegawai yang sekian tahun, pegawai pimpinan, dan seterusnya itu bisa disimpan di berkas gaji ini. Nah, sedangkan ini adalah data mengenai pegawai secara keseluruhan di satu perusahaan. Nah, untuk aplikasi penggajian membutuhkan berkas pegawai tersendiri. Nah, di sini ada aplikasi lain lagi, aplikasi pelatihan. Tentu memiliki berkas pelatihan. Ini data tersendiri, file maksudnya. File tersendiri mengenai pelatihan. Macam-macam persoalan data pelatihan itu ada di sini ya. Pelatihan dasar, pelatihan lanjut, dan pelatihan berikutnya itu ya, tingkat atas misalnya gitu. Di sini dibuatkan datanya. Nah, dalam hal yang sama membutuhkan berkas pegawai karena yang dilatih itu adalah tentu para pegawai kan. Demikian juga yang digaji itu adalah para pegawai. Artinya di sini terjadi redundansi untuk aplikasi yang berbeda membutuhkan file yang sama, tetapi file yang sama ini di tempat yang berbeda. Artinya berkas pegawai untuk aplikasi pengajian ya ada di aplikasi pengajian, dan data atau berkas pegawai untuk aplikasi pelatihan juga ada di aplikasi pelatihan.
Itu yang tadi dikatakan terjadi duplikasi data yang tidak efisien. Ya, kalau cerita di file atau manajemen berkas, file database masa lalu. Nah, kita masih melanjutkan. Nah, katakanlah tadi kedua aplikasi itu digabungkan. Ya tentu saja dalam prakteknya itu di komputer yang sama, gitu ya, di hardware yang sama. Nah ini memang bisa juga berkas pegawai yang terpisah-pisah itu dijadikan satu. Sumber pembacaannya memang satu saja. Hanya nanti kalau dalam manajemen berkas, file atau data-data mengenai pegawai untuk kepentingan pelatihan itu ada di dalam ini sendiri. Demikian juga untuk aplikasi pengajian, ada di dalam aplikasi pengajian sendiri. Walaupun nanti bisa baca tulisnya dari berkas pegawai, dari file yang sama. Ya, nanti aplikasi penggajian bisa melakukan manipulasi tersendiri dan pelatihan juga manipulasi tersendiri, sehingga bisa saja ini jadi tidak standar, bisa berbeda-beda. Nah, sedangkan aplikasi berkas gaji dan berkas pelatihannya tentu itu berdiri masing-masing, tidak nyampur ya, karena ini dibacanya oleh aplikasi penggajian, sedangkan ini oleh aplikasi pelatihan. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini ya, kelemahan sistem berbasis berkas. Artinya database masa lalu tadi yang menggunakan bahasa prosedural. Ada duplikasi data, redundansi ya. Artinya data yang sama berada pada file yang data yang sama terletak pada berkas yang sama. Artinya berulang-ulang tadi ya. Kemudian pemisahan data. Data juga tersebar sehingga pemaduan data itu memerlukan langkah yang panjang. Langkahnya harus dilakukan pemilahan dulu, diambil dulu melalui program, tentu saja harus dibuat dulu programnya dan seterusnya ya. Kemudian ada ketidakkonsistenan. Mengapa tidak konsisten? Karena ini, ketika suatu data pada berkas diubah, berkas lain tidak ikut berubah. Karena belum terintegrasi tadi ya. Aplikasi pelatihan dan aplikasi penggajian memang menggunakan berkas pegawai yang sama, tapi masing-masing bisa mengubah data berkas pegawai itu sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi, tidak terkendali oleh seorang pengendali, dalam hal ini database administratornya tidak ada di sana. Ya. Kemudian ada dependensi data dan program. Artinya, ya seperti tadi disebutkan, pemrograman masa lalu dengan data base-nya itu tidak terpisah sama sekali atau menyatu, boleh dikatakan begitu ya. Jadi di sini perubahan dalam data akan membuat program juga berubah karena struktur data itu dibuat di dalam program itu sendiri. Jadi kalau struktur data mau diubah, programnya juga harus diubah. Itu yang dimaksud dengan dependensi, saling ketergantungan. Tidak ada terpisah, tidak ada independensi. Nah, nanti berbeda dengan data DBMS ya, Database Management System. Kemudian juga tidak kompatibel format bekas. Ya, artinya format pada satu aplikasi berbeda dengan aplikasi lain. Tadi seperti aplikasi pelatihan dan aplikasi penggajian itu menggunakan berkas data pegawai yang sama, tetapi strukturnya lain-lain, tidak standar. Suka-suka program saja, suka-suka programmer aja. Jadi kalau programmernya beda, ya bisa beda juga datanya. Itu yang menyebabkan tidak kompatibel, sehingga sulit untuk memeliharanya dalam satu kesatuan. Nah, kita di sini bandingkan ya, perbandingan basis data ini untuk istilah yang lama ya. Itu adalah pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait untuk memudahkan aktivitas, guna memperoleh informasi. Kemudian ada istilah lain. Ini cerita data yang tadi ya, yang berupa berkas. Kemudian Database Management System (DBMS). Hal ini merupakan perangkat lunak ya. Perangkat lunak yang
memungkinkan para pemakai, user, programmer itu membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. Nah, ini bedanya dengan basis data lama. Kalau DBMS, antara data dan program itu terpisah, independen, tidak ada saling ketergantungan secara ketat. Karena pembuatan data itu dilakukan melalui aplikasi DBMS. Sedangkan pada saat programmer mau menggunakan, mau memanipulasi data itu, menggunakan data dari DBMS, dia buat program tersendiri, hanya harus mengerti struktur datanya juga. Dalam hal ini berkoordinasi dengan database administrator. Sehingga tidak bisa semena-mena si programmer itu mengubah-ubah struktur data di dalam DBMS itu. Karena ada koordinatornya di sini, yaitu database administrator. Ya. Nah, kita lihat di sini perbedaan dengan tadi ya, dengan aplikasi yang sama. Aplikasi penggajian dan aplikasi pelatihan di sini. Nah, di sini di depannya itu ada DBMS, Database Management System. Berisi misalnya salah satunya berkas pegawai. Nah, berkas pegawai ini merupakan tabel, merupakan basis data, database. Tetapi ini akan dikelola oleh seorang administrator di sini, ya, yang kita sebut dengan database administrator. Nah, kemudian para pengguna dari data berkas pegawai ini adalah di aplikasi dua macam ini. Ya tentu saja dalam prakteknya bisa banyak ya. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Ada dua lah katakan. Nah, dia pada saat menggunakan data berkas pegawai ini tidak bisa seenaknya, tetapi harus mengikuti struktur yang sudah diterjemahkan, sudah didefinisikan di dalam DBMS oleh si database administrator ini. Dan di sini antara program yang dibuat di dalam aplikasi penggajian dengan berkas pegawai, data yang digunakan di sini itu terpisah alias independen. Artinya kalau data berubah tidak memengaruhi program di sini berubah. Dan sebaliknya itu terjadi independensi dalam hal ini ya. Itu sistem pendekatan basis data yang menggunakan DBMS. Kemudian di sini kita lihat fitur, artinya keistimewaan atau kelebihan dari konsep database management system. Yang pertama ini adalah independensi antara data dan program. Tidak saling ada ketergantungan maksudnya, ya, antara data dan program. Terpisah sama sekali. Walaupun nanti Anda juga harus mengerti struktur dari data supaya bisa menggunakannya dalam pembuatan program. Dan dari sisi keamanan itu lebih aman. Karena apa? Ya dikelola tersendiri, terpisah. Tidak bisa diacak-acak oleh programmer itu database. Beda dengan konsep berkas sebelumnya, itu bisa diacak-acak tanpa sepengetahuan orang lain. Sendiri aja, suka-suka sendiri. Nah, giliran orang lain mau menggunakan, sudah berubah struktur datanya. Yang misalnya kolom yang satu tadinya numerik dirubah jadi karakter. Nah, itu bisa membingungkan ya bagi orang lain. Kalau dalam hal ini tidak bisa kalau dalam DBMS. Kemudian integritas ya ini jelas sama saja dengan cerita tadi, data dalam keadaan valid dan konsisten karena tidak bisa seenaknya diubah-ubah oleh programmer. Kemudian concurrency maksudnya di sini data bisa diakses oleh banyak user pada waktu yang bersamaan. Itu salah satu kelebihan DBMS ya. Bisa diakses pada waktu yang bersamaan oleh banyak user. Sedangkan kalau di konsep sebelumnya tidak bisa, hanya satu aplikasi saja, hanya satu program saja. Sehingga itulah yang juga menyebabkan data yang sama akan dipakai berulang-ulang, artinya ada di file yang berbeda, datanya sama, sehingga menyebabkan inefisiensi penggunaan storage. Nah, sedangkan dalam DBMS, data yang sama bisa digunakan oleh banyak pengguna. Sehingga tidak butuh banyak file database di tempat yang berbeda-beda. Cukup di satu tempat saja.
Kemudian pemulihan atau recovery di sini itu bisa berubah ke keadaan semula jika terjadi masalah. Artinya ada defaultnya, ada bisa di reset. Kalau database menggunakan DBMS, kalau terjadi kekacauan, terjadi ketidakberesan dalam data, ada korup misalnya, data korup akibat salah aplikasi atau salah program, nanti bisa dikembalikan, bisa di reset ke keadaan semula. Ya. Artinya dalam posisi aman. Dan katalog sistem deskripsi data. Artinya masing-masing di dalam data itu akan ada pendefinisian. Data ini apa-apa ya, tentu harus dibuat oleh database administratornya ya. Karena itu memang tugasnya. Pada saat mendefinisikan data itu harus diperjelas masing-masing fungsinya apa, sehingga nanti akan memudahkan kepada para pengguna, programmer. Kemudian perangkat produktivitas di sini. Artinya ada kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh pemakai lebih. Ada nilai lebihnya lah gitu ya. Menggunakan DBMS, kemudahan dalam hal ini. Jadi cukup mempelajari struktur data secara umum bisa dipelajari oleh semua programmer dengan definisi yang sama. Tidak beda-beda antar programmer atau pengguna. Begitu juga kita cerita tentang keunggulan DBMS ya. Bisa mengendalikan, mengurangi duplikasi data. Ya, tentu saja tadi ceritanya begitu. Bisa menjaga konsistensi dan integritas. Jelas, tadi sudah diberikan contoh-contoh ceritanya. Kemudian juga memudahkan perolehan informasi. Ya, karena di sini bisa dilakukan manipulasi menggunakan SQL, Structure Query Language, dengan lebih mudah tentu dibanding dengan menggunakan data model lama. Kemudian bisa meningkatkan keamanan data. Ya, karena di samping pengamanan oleh database administrator, juga tadi ada salah satu penyebabnya ada independensi. Tidak bisa diacak-acak oleh programmer. Kemudian bisa menghemat biaya, data dapat dipakai oleh banyak departemen atau bagian, yaitu cerita tadi concurrency tadi ya, konkurensi. Data yang satu bisa diakses oleh banyak pengguna, oleh banyak aplikasi. Ya, tidak membutuhkan storage yang banyak. Kemudian juga bisa menanggulangi konflik kebutuhan antar pemakai. Ya, karena ada administrator tadi ya. Kalau sebelumnya suka-suka programmer saja mengubah-ubah struktur data itu. Kalau yang menggunakan DBMS tidak bisa lagi. Harus sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang didefinisikan oleh database administrator. Kemudian juga bisa meningkatkan daya respon dan kemudahan akses bagi pemakai. Ya, tentu karena definisinya lebih jelas dan seragam, gitu kan. Juga meningkatkan produktivitas pemrogram. Saya kira lebih memudahkan tentu saja, karena di sini tidak perlu mempelajari struktur data berulang-ulang. Cukup sekali saja sudah mengerti harusnya. Kemudian meningkatkan pemeliharaan melalui independensi. Karena tadi adanya keterpisahan antara program dan data. Juga bisa melakukan backup dan recovery. Ya, tadi contohnya kalau ada masalah, di samping dia bisa di-reset ke kondisi semula, juga setiap periodik data ini bisa di-backup secara standar, seragam. Sehingga memudahkan restore nanti kalau ada masalah. Ya. Karena kalau di-reset mungkin kembali ke keadaan semula, tapi kalau restore itu kita mengembalikan ke keadaan sebelum terjadi korup misalnya. Jadi tidak terlalu dari awal. Karena secara periodik kita backup sehingga kita merestore itu dari hasil backup terakhir saja, tidak dari awal. Tetapi perlu Anda ketahui juga ya, di samping ada kelebihan tentu ada kekurangan. Ini adalah dialektika kehidupan, selalu begitu. Setiap sesuatu ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Begitu juga setiap kita manusia itu begitu ya. Tidak ada yang super. Selalu saja ada yang di samping yang kelebihan ada kekurangan. Nah, dalam konsep DBMS juga begitu ya. Di konsep DBMS memiliki kompleksitas yang tinggi. Apa sebab? Karena memang semua data digabungkan dalam satu
dalam satu konsep DBMS itu, ya. Sehingga dalam hal ini kalau terjadi kegagalan di DBMS, ada masalah di DBMS, tentu saja dampaknya besar. Semua pengguna tidak bisa atau bisa terganggu gitu ya. Gara-gara DBMS-nya ada masalah. Itu memang kompleksitasnya tinggi sehingga harus hati-hati. Maka perlu ada administrator di sini, salah satu untuk menanggulanginya. Demikian juga ukuran penyimpanan yang besar. Artinya storage-nya besar, tetapi besarnya ini memang mengumpulkan semua data dalam satu basis data di sini ya. Sehingga dari berbagai macam data itu digabungkan dalam satu database di sini, basis data. Maka ini membutuhkan storage atau penyimpanan data yang cukup besar. Bagaimana yang jadi masalah supaya efisien ya. Nah, dalam hal ini bedakan dengan file berkas tadi. File berkas tadi itu di sana juga ada kelemahan, itu membutuhkan storage besar, tetapi storage besar itu bukan karena datanya besar. Datanya bisa saja itu juga datanya besar, tapi lebih tidak efisien lagi karena data besar itu harus berada di dalam program yang berbeda-beda. Padahal datanya itu juga. Itu lebih tidak efisien. Ini masih mending sebetulnya, ya. Kemudian tentu saja aplikasi DBMS ini ya cukup mahal ya, memang ya. Mahal karena punya aplikasi tersendiri. Itu paket, sudah merupakan paket. Banyak di pasaran, hanya memang ini adalah ya tentu harganya lebih mahal dibanding dengan file yang lama. Ya tentu file lama itu tidak dijual, tapi dibuat oleh programmer gitu kan. Kemudian juga perlu ada primary key. Nah, nanti kalau belajar DBMS lebih lanjut, tentu saja ada aturan-aturan main ya. Bagaimana supaya data atau file data yang satu dengan file data yang lain atau tabel data yang satu dengan tabel data yang lain bisa saling berkomunikasi. Maka supaya terjadi komunikasi harus saling kenal mengenal. Apa sih untuk alat pengenalnya itu? Itu yang disebut dengan primary key, kunci utama. Atau secondary key nanti ada kunci kedua dan seterusnya supaya bisa saling komunikasi antar tabel. Nah, dalam hal ini memang tidak mudah untuk menentukan primary key bagi masing-masing baris atau masing-masing tabel itu ya. Kemudian di sini juga ada biaya konversi. Kalau itu dibangun dari data lama ke dalam DBMS, ya tentu harus dilakukan konversi atau migrasi data ya. Nah, migrasi datanya itu mengubah struktur. Nah, itu yang tidak mudah, tidak gampang. Ya, udah sama datanya besar, ditambah berubah struktur yang jauh sama sekali dibanding dengan sebelumnya. Ini butuh kehati-hatian, butuh ahli di sini. Kemudian kinerjanya terkadang kalah cepat. Ya, karena tadi akses terhadap datanya besar gitu, sehingga untuk mencari data-data tertentu itu harus berputar-putar dulu barangkali di situ. Karena tabelnya banyak kan di dalamnya itu. Nggak harus mencari-cari. Ujungnya berakibat kelambatan responnya. Gitu ya. Dan dampak kegagalan menjadi lebih tinggi karena semua pemakai bergantung pada satu DBMS. Nah, itu risiko, artinya kelemahan dari DBMS. Saya kira sekali lagi wajar, di samping ada kelebihan, ada kekurangan. Tinggal nanti bandingkan antara kelebihan dan kekurangan tadi. Mana yang lebih banyak manfaat dibanding madorotnya. Gitu, ya. Di situ. Kalau soal kelebihan dan kekurangan pasti akan terjadi di mana-mana juga. Kemudian di sini diberikan contoh aplikasi DBMS yang ada di pasaran. Nah, yang paling banyak dikenal itu Oracle. Bahkan di prodi kita juga sudah ada Akademi Oracle. Kalau Anda mau terlibat aktif, itu silakan bisa ikut di situ ya. Kalau tertarik mendalami database. Itu dari Oracle. Kemudian Microsoft Access, ini dari Microsoft. Nah, kalau itu di Microsoft Office, Anda masing-masing juga ada kan. Silakan bisa dicoba. Itu yang sifatnya pribadi-pribadi. Itu salah satu contoh aplikasi DBMS. Microsoft Access ya. Jadi kalau Anda beli paket Microsoft Office, itu di dalamnya ada Microsoft Access. Itu contoh DBMS-nya.
Kemudian ada IBM DB2 ini dari IBM. Ya. Kemudian Big Table ada MariaDB, database, Postgre, MySQL, SQLite dan seterusnya. Ya. Tapi yang paling banyak dikenal itu Oracle, dan untuk uji coba Anda sendiri mengenai database silakan pakai Microsoft Access. Nah, kemudian kita juga lihat spreadsheet-nya. Itu juga sesungguhnya basis data, sederhana. Nah, saya kira Anda semua pasti udah menggunakan spreadsheet ini. Itu yang Excel itu contohnya ya. Pasti semuanya sudah pakai nih ya. Jadi itu juga sebetulnya basis data. Di dalamnya ada baris dan ada kolom yang dapat dikatakan itu sebagai basis data yang sederhana. Nah, di situ tentu saja ada file-file datar, tidak memiliki kolom yang berulang. Ya, tentu itu sesuai kebutuhan Anda. Sebetulnya bisa saja kolom yang berulang dibuat. Tapi pada dasarnya bergantung pada kebutuhan kita. Nah, di dalamnya tentu ada file di sini nanti baris dan juga ada kolom. Kemudian ada key field. Nah, di sini mengandung suatu nilai yang unik tadi ya. Kunci utama kolom. Misalnya yang biasa digunakan kalau Anda misalnya mau melakukan semacam menyusun supaya teratur rapih itu file data di dalam Excel itu, maka suka diminta apa yang menjadi dasar untuk dilakukan di sini sorting itu. Nah, itu harus ditentukan kolom A, kolom B, kolom C. Nah, kolom penentuan kolom itu dilakukan sorting berdasarkan kolom itu, itulah yang disebut dengan key field. Sorting berdasarkan kolom B. Nah, kolom B itu disebut key field. Nah, kemudian bisa kita bandingkan di sini antara spreadsheet dengan basis data. Jadi kalau di spreadsheet itu disebut istilahnya tabel. Sedangkan kalau di data disebut file. Sama saja di dalamnya itu. Kalau di sini di dalam spreadsheet disebut dengan kolom, kalau di data suku disebut dengan field. Kolom juga sebetulnya. Kalau di sini istilahnya row, di spreadsheet, baris. Kalau di sini record, ya itu juga sebetulnya baris-baris juga ya. Hanya biasa peristilahan ini yang agak berbeda kadang-kadang. Anda kenali saja. Kemudian kita lihat di sini komponen lingkungan basis data. Perangkat keras di sini tentu adalah komputer, harus ada alat pendukung, peripheral. Ya. Perangkat lunaknya sendiri tentu ada DBMS, ini aplikasi. Dan juga harus ada program aplikasinya, aplikasi untuk memanipulasi database ini. Dan juga perangkat lunak pendukung komputer dan jaringan. Ya, tentu di dalamnya ada operating system, ada utility application, dan ada jaringan application, network application, protokol, dan sebagainya. Tentu saja itu untuk memudahkan terjadinya manipulasi penggunaan database sehingga bisa memberikan manfaat. Dan juga tentu harus ada data, ada prosedur, apa yang akan dilakukan dan harus dilakukan. Nah, tentu di dalamnya akan ada orang ya, pemakai itu sendiri, user, pemrogram aplikasi ya jelas ini programmer, dan administrator of database. Harus ada administrator database-nya itu sendiri. Kita lihat di sini arsitektur basis data. Yang DBMS tadi tentu yang dimaksud di sini itu merupakan abstraksi terhadap basis data yang mana bertujuan supaya dapat akses secara efisien tanpa pemakai itu tahu detail tentang cara data itu bagaimana disimpan. Nah, karena itu urusan administrator. Kalau pemrogram atau programmer itu yang penting tahu saja strukturnya seperti apa dan apa saja data yang dibutuhkan tinggal dibuat di dalam programnya. Adapun berada di mana itu database itu bukan urusan programmer, biarlah itu urusan administrator. Itu yang dimaksud di sini ya, arsitekturnya itu. Kemudian juga arsitektur dua level di sini. Nah, di sini antara skema dan subskema. Nanti ada juga arsitektur yang 3 level. Ini untuk basis data, ada level eksternal,
Yang kedua level konseptual, yang ketiga level internal. Nah, kita lihat satu-satu apa maksudnya. Nah, di sini level eksternal adalah level yang berkaitan langsung dengan pemakai. Artinya si pemakai dalam hal ini katakanlah programmer akan mengetahui basis data yang akan digunakan itu dilihat dari level eksternal. Apa saja sih yang ada di dalam basis data itu? Atau dia itu si programmer butuh apa saja data untuk membuat programnya itu? Nah, tentu nanti akan diberitahu oleh administrator, ini loh. Itu yang kita sebut dengan level eksternal. Nah, dalam hal ini pemakai atau katakanlah programmer cukup mengenal struktur datanya yang sederhana supaya itu bisa diakses, supaya itu bisa dimasukkan ke dalam program SQL dan sebagainya. Dan juga si pengguna atau di dalam hal ini programmer bisa melihat data dengan bentuk yang berbeda dari keadaan aslinya. Artinya itu hanya untuk tampak luarnya saja yang bisa dibaca oleh si programmer. Bagaimana di dalamnya itu bukan urusan programmer. Yang penting programmer bisa mengakses ke data itu. Itulah strukturnya. Nah, ini kita katakan level eksternal. Kemudian yang keduanya level konseptual. Nah, kalau ini adalah data yang tersimpan dalam basis data tersebut dan menjabarkan hubungan-hubungan antar data. Nah, seperti tadi disebutkan, di dalam basis data itu akan terdiri dari sejumlah tabel. Tabel itu akan terdiri dari baris dan kolom. Nah, antar tabel itu harus bisa saling berkomunikasi. Komunikasi ini harus dibangun pada kolom-kolom tertentu yang saling dikenali yang kita sebut dengan key. Ada primary key, kunci ya. Ada juga secondary key, supaya antar tabel itu bisa dikomunikasikan, bisa saling melengkapi data itu. Karena data atau tabel di dalam DBMS itu tidak satu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, mengapa tidak dijadikan satu tabel saja? Toh sekaligus lebih efisien. Nah, itu pernyataan itu seolah-olah akan efisien, ternyata tidak juga. Nah, dengan demikian akan terdiri dari banyak tabel. Justru terdiri dari banyak tabel itu dalam rangka efisiensi. Ya. Nah, tetapi untuk efisiensi itu tidak cukup hanya dengan membangun banyak tabel, antar tabel itu sendiri harus bisa dikomunikasikan. Nah, komunikasi itu harus dibangun oleh administrator yang tak perlu programmer ngerti atau orang lain mengerti. Biarlah si administrator ini. Itu yang dimaksud level konseptual. Kemudian di level internal. Ini adalah level yang berhubungan secara langsung dengan basis data. Artinya sudah masuk ke dalam lagi. Ya. Namanya juga internal. Dalam ini akan berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan dan indeks, di mana bagaimana cara meletakkan data ini di bagian storage apa saja, ada registrasi-registrasi dan sebagainya. Itu lebih masuk lagi ke dalamnya. Kemudian ada deskripsi rekaman dan penyimpanan dan seterusnya. Tentu ini adalah bukan urusan para pengguna, bukan urusan orang-orang di luar administrator. Ini sudah masuk ke level yang lebih dalam lagi. Nah, untuk ilustrasi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Tadi kan kita mengenal 3 level dari arsitektur database. Yang pertama level eksternal. Ingat ya, tadi kan level eksternal. Kemudian yang keduanya level konseptual. Kemudian yang ketiganya level internal. Nah, tadi level eksternal itu untuk pengguna. Misalnya begini, di dalam tabel data itu terdiri dari 2 tabel saja ya, untuk sederhananya. Tabel pertama itu kolomnya berisi NIP, nomor induk pegawai ini. Kalau mahasiswa, NIM kan, nomor induk mahasiswa, ada nama, ada masa kerja, dan besaran gajinya. Nah, kemudian di samping itu juga dibutuhkan tabel yang kedua, bercerita tentang karyawan juga. Dengan NIP, ini sama nama dan alamat. Nah, di sini sebagai primary key bisa saya menggunakan NIP. Ya. Karena NIP ini mesti unik.
Arti unik itu adalah hanya dimiliki oleh orang satu saja, tidak bisa ganda. Sedangkan kalau nama itu bisa saja nama yang sama untuk orang berbeda, sehingga nama ini tidak bisa dijadikan kunci untuk komunikasi antar tabel ini. Maka yang paling mungkin dijadikan primary key itu adalah NIP, karena ini yang paling unik, beda dengan yang lainnya. Sedangkan masa kerja bisa saja bersama, satu orang 5 tahun masa kerjanya, satu orang juga 5 tahun, sehingga susah untuk dijadikan sebagai feel yang unik. Demikian juga gaji, sehingga yang paling mungkin itu adalah NIP. Nah, kemudian nanti itu cerita level eksternal. Nah, pada saat di level konseptual nanti, sesungguhnya itu adalah file yang ada di dalam itu adalah ini. NIP, nama, alamat, menyatu sesungguhnya. Tanggal mulai kerja, untuk apa ini tanggal mulai kerja? Untuk membaca masa kerja. Dibandingkan kini, tanggal kini dengan masa dia mulai kerja, maka bisa dihitung. Keluarlah angka lamanya dia bekerja dan gaji. Nah, ini tentu saja itu urusan administrator. Nah, kemudian di dalamnya lagi itu adalah kalau di internalnya, strukturnya itu, arsitekturnya itu seperti ini. Bahwa nama itu panjangnya 25 karakter, alamat 35 karakter, sedangkan tanggal mulai kerja dengan struktur date di sini, tanggal itu. Kemudian gaji menggunakan strukturnya menggunakan float dan seterusnya ya. Ini tak perlu tahu kita itu. Ini urusan di internal mereka. Artinya kita dalam hal ini sebagai pengguna ya. Kalau kita dalam pengertian sebagai administrator tentu harus mengerti. Kemudian kita lihat di sini model basis data. Itu adalah sekumpulan konsep terintegrasi yang dipakai untuk menjabarkan data. Ya seperti tadi kan, sudah kita ceritakan bagaimana bedanya antara DBMS dengan berkas data yang lama. Nah, di situ ada kepentingan-kepentingan, harus dibangun hubungan antar data, dalam pengertian di sini antar tabel, sehingga bisa saling membaca satu dengan yang lain untuk melengkapkan satu informasi yang paripurna. Dalam ini kita sebut model data itu struktur data logis, hubungan antar tabel, file yang hubungannya itu bersifat logis ya, menurut logika kita ya, dan kita juga begitulah melihatnya. Secara substantif tentu tadi ceritanya sudah masuk ke dalam. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat dari sejarah DBMS itu ada 4 keadaan ya, 4 momentum lah gitu. Nanti sebelumnya pada awalnya kita mengenal model database yang hierarkis. Kemudian ini tidak berkembang, diganti dengan model data jaringan. Ini juga sulit berkembang, nanti ada model data relasional. RDBMS, Relational Database Management System nanti aplikasinya, dan yang terakhir adalah model data berbasis objek. Kita lihat satu-satu model data hierarkis ini. Ini tentu saja menggunakan konsep hubungan antar induk dan anak. Parent and children, child. Ini model hierarkis. Artinya hierarkis itu ada yang atas, ada yang bawah, ada atasan, ada bawahan. Yang bawahan itu dikendalikan oleh atasan. Ya, di sini juga hanya berhubungan dengan satu elemen yang ada di atasnya. Tidak bisa membaca ke tempat lain. Nah, dalam hal ini, elemen tertinggi disebut dengan akar atau root. Itu paling tinggi. Tetapi di sini ada kelemahan, yaitu keterbatasan. Tidak dapat merepresentasikan hubungan many to many, banyak ke banyak. Ini kelemahan data hierarkis sehingga tidak berkembang. Saat ini barangkali tidak ada lagi yang menggunakan model database dengan pendekatan hierarkis. Ini ditemukan atau digunakan saat pertama itu tahun 64 ya. Sudah lama sekali, sebelum Anda lahir ini sudah ada. Kemudian digunakan nanti oleh IBM nih, hanya tidak terus berkembang. Berikutnya adalah model data jaringan atau network database. Nah, ini diberikan pada record untuk menuju kembali ke record lain.
Artinya model jaringan itu sudah lebih kompleks sih. Kalau yang hierarkis itu hanya hubungan antara atas dan bawah, itu saja. Kalau ini bisa melihat ke samping-sampingnya juga. Sehingga dengan demikian bisa memecahkan permasalahan di sini hubungan many to many untuk mengatasi model database yang hierarkis sebelumnya. Ini bisa mengatasi hubungan many to many. Tapi ini juga punya kelemahan. Itu rentang kemungkinan koneksi yang begitu lebar. Nah, ini bisa menjadikan tidak efisien database manajemen sistem yang seperti ini. Yang dulu pernah terkena itu adalah ini nih, ya, DBMS, IDMSR. Tapi sekali lagi ini juga sudah tidak terlalu dikenal dalam aplikasi komersial saat ini. Nah, berikutnya adalah model data relasional. Nah, ini yang paling banyak saat ini digunakan, ya. Di sini menggunakan sekumpulan baris dan kolom, yang kumpulan baris dan kolom itu membentuk tabel. Tabel pun banyak di dalamnya. Yang tadi harus dibuat hubungan antar tabel satu dengan tabel lain menggunakan key. Ada primary key, ada secondary key. Dan harus dibangun supaya tidak terjadi redundansi, double atau duplikasi antar data itu melalui proses normalisasi. Kemudian juga bisa membebaskan para perancang dari kebutuhan untuk menetapkan hubungan sebelum membangun basis data. Nah, ini database seperti ini sebelum digunakan itu harus dibangun dahulu relasi antar database tadi. Itu yang dimaksud dengan entity diagram relationship. ER, entity relationship diagram itu, ER diagram, ya. Diagram hubungan antar entitas, antar data. Harus dibangun dahulu, nanti setelah itu baru bisa digunakan. Di sini ada pengembangan database tersendiri. Kemudian asosiasi antar dua buah tabel atau hubungan itu bisa satu ke satu, bisa satu ke banyak, atau bisa banyak ke banyak, dan seterusnya. Ya, dia punya kelebihan bagus di sini, tidak bergantung pada hubungan fisik. Seperti tadi ceritakan, ada level eksternal bisa beda dengan level konseptual, padahal itu juga, gitu kan. Demikian juga ada level internal. Datanya itu sama, tetapi tidak memperlihatkan hubungan fisik di sini. Dan mudah dimengerti. Artinya gampang dipahami oleh para programmer struktur datanya itu, sehingga mudah melakukan manipulasi menggunakan pemrograman. Yang paling banyak digunakan adalah base 3+, ya, DBMS yang relasional. Tapi dari Oracle sekarang juga banyak digunakan, ya. Oracle dari Microsoft juga ada. Nah, kira-kira seperti ini kalau diilustrasikan hubungan antar data yang tadi itu, model hierarkis itu begini. Hubungannya itu semacam organisasi lini, ya. Kemudian kalau model data jaringan itu seperti organisasi matrik. Artinya dari satu data bisa berhubungan ke data yang lainnya. Kalau di data hierarkis hanya ke satu saja. Kalau di sini bisa kemana-mana. Kemudian model relasional itu seperti ini. Terdiri dari sejumlah tabel, ya. Ini satu tabel berisi dari kolom departemen, kemudian nama, ada lokasi kerja, ada manajernya siapa, ini namanya A, B, C, gitu, departemen. Kemudian di sini ada employee number, dan seterusnya, dengan departemennya A, B, C, dan seterusnya. Ini direlasikan antar tabel ini sehingga bisa saling berkomunikasi yang bisa dimanipulasi untuk dijadikan tabel lain. Itu oleh programmer tadi, itu, ya. Untuk kepentingan apa? Nah, sedangkan data asalnya sama saja, tetap, tapi bisa dimanipulasi menggunakan program untuk tujuan-tujuan lebih jauh. Nah, berikutnya adalah yang terbaru adalah database berorientasi objek. Ini yang kekinian, yang digunakan oleh banyak aplikasi saat ini, apalagi dalam era multimedia, ya. Dengan data, tidak hanya data-data berupa teks, tapi sekarang sudah berupa gambar, berupa video, gitu kan, dan lebih beragam lagi. Ini adalah menggunakan database yang berorientasi objek.
yaitu mengemas data dan fungsi untuk akses ke dalam bentuk objek. Jadi diperlakukan sebagai objek-objek itu, data itu. Di sini masing-masing objek itu memiliki atribut, tentu saja ada customer, balance operation, dan sebagainya. Ini tentu dipelajari, nanti ada pemrograman juga yang berorientasi objek. Untuk mengakses data ini juga oleh program yang berorientasi objek. Sedangkan datanya kita sebut database berorientasi objek, object-oriented database. Dan programnya object-oriented programming. Nah, ini salah satu bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database, SQL atau Structured Query Language. Ini adalah yang digunakan dalam aplikasi DBMS untuk mengelola data, untuk mengolah data. Kita berikutnya melihat bahasa yang digunakan dalam manipulasi database atau untuk kepentingan pengelolaan database. Ada yang disebut dengan DDL, Data Definition Language. Ini adalah DDL itu merupakan perintah yang dipakai oleh administrator untuk pendefinisian database. Mendefinisikan terdiri dari apa saja, data itu, tabel itu, kolom-kolomnya, dan seterusnya. Itu dilakukan di DDL. Ini juga merupakan kompilasi dari pernyataan DDL. Itu nanti akan disimpan di katalog sistemnya. Nah, kemudian ini contoh bagaimana DDL itu. Nah, seperti create database, tabel, create table. Ini terdiri dari apa saja, tentu saja harus ada pendefinisian lebih lanjut di sini ya. Kemudian drop table untuk menghilangkan atau menghapus table. Nah, ini adalah dimasukkan sebagai kelompok DDL atau Data Definition Language. Berikutnya adalah DML, Data Manipulation Language. Tentu ini untuk memanipulasi data, untuk mengambil data, untuk menambahkan, untuk mengubah, untuk menghapus, dan sebagainya. Dan tentu saja ini juga ada query, ya. Ada data untuk melakukan manipulasi. Nah, contohnya misalnya begini, select nib, ya ini kolom kan, kolom di tabel itu. Nama ini juga kolom. Dari mana? From, ini nama tabel. From pribadi. Pribadi itu memiliki sejumlah kolom. Ini tabel, ada kolom-kolom, nib, nama, dan seterusnya. Tapi yang dibutuhkan di sini hanya 2 kolom saja. Nib sama nama. Nah, ini adalah cara memanipulasi atau masuk kelompok DML, Data Manipulation Language. Itu saja saya kira untuk perkuliahan kita kali ini mengenai pengenalan konsep database di dalam sistem informasi ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.